Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Iksan Budi, Ketua Cabang Majelis Tafsir Al-Quran Ngemplak 3. Baik para pemirsa, kami akan mencoba menceritakan berdirinya Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngemplak 3. Dimulai dari diri saya pribadi, yaitu pada tahun 2007 saya sebagai pendengar radio, waktu itu adalah Radio Hizbullah, yang setiap Ahad pagi merilai siaran langsung kajian Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta yang ada di Kemelayan. Selang beberapa tahun, yaitu tahun 2008, kami bertemu dengan teman-teman selama beberapa pekan, yaitu di suatu tempat berbincang bahwa ada siaran MTA yang baik sekali untuk didengarkan. Kemudian dengan beberapa teman tersebut, kami saling mencari informasi bagaimana kalau kita berkumpul untuk mendirikan suatu kajian atau berkelompok. Akhirnya kurang lebih ada 5-6 orang yang bertempat di Musola Al-Iman. Kita mengadakan kajian. Waktu itu kajian bersama, yaitu kumpul bersama untuk membahas brosur yang setiap Ahad pagi kita dapatkan dari Kemelayan. Dengan berjalannya waktu, tahun 2008 itu ada suatu binaan, yaitu di Desa Gedungan, Kecamatan Colomadu, yaitu binaan MTA yang akhirnya menjadi cabang Colomadu 1. Akhirnya kami dan beberapa orang ikut kajian di sana. Setelah beberapa tahun, kurang lebih tahun 2011, jalannya binaan tersebut akhirnya diketahui oleh perwakilan Boyolali. Akhirnya kita dibina dari perwakilan Boyolali. Dan pada tahun 2011 bulan Desember kita diresmikan sebagai cabang Majelis Tafsir Al-Quran Ngemplak 3 yang bertempat di Embarkasi Haji Indonoudan, yang pada waktu itu yang meresmikan yaitu Ketua Umum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Setelah diresmikan, kita ngaji tetap di Musola Al-Iman yang awalnya kurang lebih dulu itu 10 orang, lambat laun akhirnya bisa bertambah beberapa orang. Tahun 2012 itu kurang lebih sekitar 20 orang. Karena di Musola Al-Iman tersebut adalah ruangannya juga kecil, dan untuk kajian itu sudah kurang memenuhi syarat. Akhirnya dari warga dan pengurus mengadakan pertemuan untuk mencari solusi, yaitu mencari tanah
atau membeli tanah yang akhirnya dapat di Dusun Madoh, Desa Ngesrep yang tidak jauh dari tempat binaan, yaitu kurang lebih 300 meter ke timur. Pada akhirnya kita juga memberikan untuk agar bisa mempunyai gedung dan kita tetap ngaji di musola sambil kita menabung, kita mendirikan bangunan di tanah yang kita beli tersebut. Ya, alhamdulillah pada tahun 2015 kita dapat membangun gedung utama, yaitu dengan ukuran 8 kali 15 meter. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, yaitu untuk pembangunan pagar. Ini untuk rasa keamanan dari hal yang tidak diinginkan. Walaupun dengan sederhana, akhirnya pagar juga bisa terselesaikan. Dan pada waktu itu bangunan sudah berdiri, istilahnya kalau wong Jawa itu udah megerok payung. Ya, dengan segala risiko akhirnya kita mencoba untuk menempati gedung tersebut. Namun tidak dengan serta-merta kita langsung menempati gedung tersebut. Kita menggunakan teknis, yaitu gedung kita gunakan untuk kegiatan kelompok. Jadi setiap malam atau pas kelompok 1 atau 2 atau 3 kita bertempat di gedung yang baru tersebut. Kemudian pada pertengahan tahun 2015, yaitu jatuh pada bulan Ramadan, ini ada momentum yang baik. Akhirnya kita mencoba pada bulan Ramadan tersebut, kajian kita alihkan ke gedung yang baru yang telah kita buat tersebut. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar karena situasi Ramadan. Mungkin dari semua elemen masyarakat mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa dan sholat taraweh di musola-musola dan di masjid masing-masing. Dengan perkembangan waktu, dengan pindahnya kajian tersebut, akhirnya siswa makin bertambah. Yang dulu kurang lebih 20 orang, akhirnya bisa bertambah kurang lebih 40 orang. Itu tahun 2000, akhir 2015. Nah, sampai sekarang siswa pada saat ini kurang lebih 60 orang. Rangkaian kegiatan tersebut namanya organisasi, yaitu MTA Cabang Ngemplak 3. Pertama mulai diresmikan yaitu tahun 2011, pengurusnya ketua adalah saya sendiri, Iksanudi, kemudian sekretaris waktu itu Saudara Wagimin dan bendahara Saudara Sunarso. Namun dalam perjalanannya tahun-tahun berikutnya ada pergeseran, yaitu pergantian pengurus, yang sampai sekarang ini ketua masih saya, kemudian sekretaris adalah Saudara Moh Taslim dan bendahara Saudara Basirun. Di sini kami utarakan juga untuk kegiatan majelis, yaitu kita mengadakan kajian gelombang
pada akhir-akhir ini setiap hari Selasa dimulai ba'da asar kurang lebih jam 3 lebih sedikit sampai dengan selesai. Namun hari itu tidak baku sejak awal, kita sudah berpindah-pindah hari yang dulu menyesuaikan ustadz yang mengampu. Dan dulu pada waktu awal binaan, ustadz diampu oleh Ustadz Sumadi, kemudian sampai dengan tahun 2016 karena ada perputaran ustadz di perwakilan Boyolali, dan di sini di cabang Majelis Tafsir Al-Quran Mempelak 3 diisi oleh Ustadz Sukimin. Itu 3 minggu Ustadz Sukimin, 1 minggu atau minggu yang terakhir diampu oleh Ustadz Sumadi, karena untuk keberlangsungan dan meningkatkan semangat dari para jamaah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain dari mulai kesatgasan, hampir semua elemen dakwah atau satgas di sini ada, yaitu mulai dari protokoler, satgas upacara, dan satgas parkir, bankom, dan yang lain, kecuali tim SAR yang memang belum bisa mengikut sertakan karena perlu sumber daya yang mumpuni. Kemudian juga kami sampaikan, saudara-saudara pemirsa yang kami hormati, untuk kegiatan kelompok dari warga putra dari sejumlah 23 orang kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 yang diketuai oleh Saudara Muhtaslim, kemudian kelompok 2 yang diketuai oleh Saudara Eko, kemudian kelompok 3 yang diketuai oleh Saudara Pujining Wardio, dan kelompok 4 yang diketuai oleh Han Farido. Adapun kegiatan kelompok dilaksanakan di rumah anggota kelompok atau bisa juga di majelis secara bergantian. Dan kelompok 1 itu pada hari Kamis malam Jumat, kelompok 2 itu pada hari Sabtu malam Minggu, kelompok 3 itu pada hari Senin malam Selasa, dan kelompok 4 pada hari Rabu malam Kamis. Dan juga setiap bulan sekali kita mengadakan kelompok gabungan, jadi dari semua kelompok untuk hadir di majelis, kita mengadakan kajian gabungan bersama-sama. Kemudian juga dari para ibu-ibu ini terbagi dari 3 kelompok dari sejumlah kurang lebih 38 orang. Ini menjadi 3 kelompok. Kalau untuk ibu-ibu, kelompok dilaksanakan pada waktu siang hari, yaitu antara ba'da asar sampai selesai. Itu dilaksanakan juga menurut kemauan ibu, kadang di majelis, kadang juga di rumah warga, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain
kegiatan bakti sosial. Kita pada waktu COVID dulu kita mengadakan bakti sosial, yaitu mengadakan pembagian sembako bersama basis Desa Ngesrep. Jadi kita menggalang dana dan kemudian kita laksanakan pembagian ke seluruh warga Desa Ngesrep dari seluruh elemen umat Islam dan dilaksanakan secara bersama-sama. Di samping itu juga setiap 17 Agustus dari cabang MTA sendiri mengadakan bakti sosial, yaitu pembagian sembako dalam rangka 17 Agustus yang dinamakan paket kemerdekaan. Semaksimalnya kita mengadakan donasi atau urunan secara bersama-sama, kemudian kita wujudkan menjadi sembako dan kemudian kita bagikan seluruh warga di sekitar majelis. Itu yang diutamakan. Dari sekitar majelis kita utamakan dulu, kemudian kalau ada lebihnya baru kita menjangkau ke daerah-daerah yang lebih jauh. Dan juga pada waktu kegiatan kurban kita juga melakukan hal yang sama, kita membagikan daging kurban. Nah, ini kalau daging kurban bisa lebih banyak, yaitu dari 1 RT ini bisa kita membagikan semuanya, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, misalnya Pak Kepala Dusun atau Kadus, dan sampai kepada Bapak Lurah. Ini untuk daging kurban. Setiap 3 bulan sekali kita mendapat jadwal, yaitu untuk kegiatan donor darah, yaitu dilaksanakan di Majelis Cabang Ngemplak 3 ini bekerja sama dengan PMI Kabupaten Boyolali yang dikoordinir oleh Saudara Darman, yang diadakan secara bergantian. Kalau di Ngemplak ini ada 3 tempat waktu itu, yaitu bergantian cabang Ngemplak 1, 2, dan 3. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain yaitu program dari pusat, baik itu kegiatan yang bersifat sosial maupun kemasyarakatan, kita juga ikut serta. Contohnya adalah TMMD yang diadakan bersama TNI. Kita setiap ada jadwal dari pusat untuk mengirimkan, kita juga selalu ikut sertakan, dan alhamdulillah kita juga bisa mengirim. Dan tugas-tugas yang lain, misalnya ada permintaan donor darah ke pusat, kita juga mengirimkan. Ada tugas-tugas piket baik ke pondok maupun ke pusat, kita juga ikut serta dalam tugas tersebut. Untuk meningkatkan kelangsungan kajian di MTA Cabang Ngemplak 3 ini, dari segenap pengurus dan warga sudah beberapa tahun ini juga mendirikan atau melaksanakan Taman Pendidikan Al-Quran yang diampu oleh pemuda dan pemudi di Cabang Ngemplak 3 ini, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ya, alhamdulillah setiap ada event kita bisa mengikut sertakan, walaupun mungkin masih kurang beruntung. Yang penting kita berpartisipasi dalam kita mengadakan kegiatan, yaitu
di kegiatan perwakilan untuk mengirimkan dalam lomba-lomba untuk tingkat TPA. Baik pemirsa, perlu kami sampaikan pada awal mula yaitu tahun 2015 kita bisa membangun gedung utama dari ukuran 8 kali 15. Kemudian beberapa tahun kemudian, tahun 2017 kita membuat dapur yang ada di belakang dengan ukuran kurang lebih lebarnya full yaitu 13, kemudian ke belakangnya kurang lebih 6 meter yang dapat kita gunakan. Yang di tengah adalah untuk dapur, kemudian yang di sebelah barat yaitu toilet putra sejumlah 3 kamar, 2 kamar, kemudian yang di sebelah timur yaitu untuk toilet putri jumlah 3 kamar mandi atau WC, dan juga di kantor ini ada 1 toilet serta kamar mandi. Kemudian selang beberapa tahun dengan adanya TPA kita juga memikirkan yaitu masih ada lahan yang kosong antara gedung utama dan dapur. Ini ada sela kurang lebih 6 meter, 6 kali 13. Kemudian kita bangun yaitu untuk gedung TPA yang ukurannya adalah 3 kali 5 meter. Ini bisa untuk kegiatan TPA untuk sehari-harinya, kemudian juga difungsikan untuk menampung tamu pada waktu kegiatan nafar Ramadan. Ini ada 2 fungsi, yaitu untuk TPA dan untuk kegiatan nafar para nafirin setiap Ramadan. Kemudian karena waktu itu pas banyak hujan, di halaman depan itu becek, akhirnya kita juga memikirkan agar halaman tidak becek. Ya, akhirnya kita berusaha untuk mengadakan pengerasan yaitu dengan paving. Ya, alhamdulillah waktu itu di SMA MTA ini ada renovasi lantai. Jadi untuk paving ini kita diberi, yaitu waktu itu Ustadz Sumadi istilahnya menawarkan nek gelem paving suruh ngambil. Akhirnya kita mengambil walaupun tidak full 100%. Tapi dari itu akhirnya dengan ada kekurangan sedikit kita gotong royong untuk menggenapinya. Akhirnya halaman sudah bisa untuk parkir dan tidak ada masalah di waktu hujan.
Pemirsa yang kita hormati, dari warga cabang Ngemplak 3 ini maisahnya bermacam-macam. Perlu kami sampaikan di sini juga, ada yang usaha jualan. Yang jualan itu ada yang mie ayam. Ini namanya Pak Warsono dan dibantu oleh Mas Sony. Kemudian yang jualan keliling yaitu Bapak Parjoko. Ini jualan keliling pakai sepeda, yang dijual itu seperti rapia, gula, alat-alat rumah tangga yang lain, dan ini keliling sampai wilayah Solo Raya, kadang sampai Karanganyar bagian ujung. Ini maisahnya itu. Kemudian ada juga yang usaha di bidang perikanan, yaitu pembenihan lele, yaitu saudara Pujining Wardio. Ini membibitkan lele walaupun ini sebagai sampingan. Dan yang hariannya yaitu adalah jualan cilok. Kemudian yang dagang keliling ini ibu juga ada, yaitu Ibu Is Esprihanti. Ini jualan keliling sayur. Tuh, kemudian ada warga yang jualan tapi dititip-titipkan, itu usaha kuliner. Ini Ibu Lili atau Bapak Sidik. Ini jualan kuliner yang dititipkan di tenongan-tenongan itu. Kemudian juga Ibu Sugi atau Sugiarti. Ini jualan kuliner juga dan juga menerima pesanan. Dan usaha yang lain yaitu untuk peternakan, untuk peternak kambing dan sapi, yaitu Mas Muh Taslim, kemudian juga Mas Agus Mustafa. Kemudian kalau untuk pertanian di sini hanya sampingan, yaitu Mas Agus itu di Sambi dengan usaha itu tadi ternak, ataupun usaha yang inti adalah sebagai buruh bangunan, dia hanya sampingan. Yang lainnya yaitu saudara Han Edo, itu usahanya juga jualan ayam bakar tapi di waktu sore hari, jadi tidak menetap di kaki 5. Tuh. Kemudian toko kelontong ini Bapak Turut. Kemudian yang lainnya ada yang karyawan pabrik, satpam, dan karyawan-karyawan di perusahaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsono, alamat Gunungan Etan, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali. Saya mengenal MTA yang pertama itu diundangi sama Pak Esan. Ya, Pak Esan itu ketua, waktu itu belum jadi ketua, diundangi. Waktu itu ada kajian yang diisi Ustadz Wahyo dari Negosari
Menurut informasi waktu itu udah mau istilahnya punah gitu. Alhamdulillah terus Pak Ketua itu, Pak Ihsan itu mengundangi satu RT dengan saya itu 4 orang. Yang satu ponakan saya yaitu namanya Wahyono, itu tokoh masyarakat se-RT dengan saya. Yang satu RT saya yaitu namanya Mulyadi, terus saya. Ya alhamdulillah waktu itu yang tercantol atau yang dipilih Allah itu saya. Gitu. Ya alhamdulillah pertama kali saya diberi hidayah itu dari Ustadz almarhum Sumadi dari Nggonilan. Nah, waktu itu beliau menyampaikan tentang sholat, bahwa sholat itu biasanya kita sangat lalai dan sangat telat-telat dan nyepeleke, ibaratnya begitu. Nah, alhamdulillah terus saya itu tercantol gitu loh. Ya, terus akhirnya saya bergabung, semakin tertarik, alhamdulillah istri anak langsung saya ajak. Waktu itu ibu juga melarang, katanya anaknya biar dulu. Saya tidak, tetap saya pokoknya ngaji. Ya itu tentang sholat itu ya itu mengabaikan, telat, kadang ada yang tidak sholat ya karena tidak ketahuan. Dan waktu itu yang saya rasakan itu Islam ini seolah-olah hanya seperti itu. Jadi luar biasa setelah saya mendapatkan hidayah dari Allah lewat Ustadz almarhum Sumadi itu, ya rasanya luar biasa bedanya gitu. Ya kalau ujian jelas, yang namanya itu Rasulullah juga terus menerus melalui sunatullah itu kalau mengamalkan jalan haji itu tetap ujian. Walaupun di keluarga pun ada ujian, apalagi di masyarakat yang belum tahu. Ya ujian ini pasti ada. Jadi waktu mau bangun itu aja juga ada ujian, ada rintangan, ada resiko dan sebagainya. Pernah kita ingin mendirikan cabang itu pun ya mendapat ujian dari masyarakat, dilarang, di ini, di itu, ada provokator dan sebagainya. Kalau saya mengatakan bahwa ini di sini juga ada Abu Lahabnya, gitu. Warga kita alhamdulillah terus semangat dan tidak lelah, bikin batako, bikin apa. Waktu itu juga hanya beberapa orang, belum banyak. Jadi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, semangat terus dikuatkan oleh Allah, jadinya alhamdulillah jadi. Dan ini membangun ini pun juga mengajak kepada warga sini yang tidak ngaji pun kita ajak. Jadi alhamdulillah semua lancar, ujian-ujian itu teratasi gitu. Alhamdulillah sampai saat ini lancar jaya, tidak ada masalah, tidak ada rintangan lagi. Warga kanan kiri juga sudah mengetahui, alhamdulillah sudah aman. Ya harapan saya yang pertama adalah saya sendiri mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah, khususnya saya sendiri. Harapan saya ya kita untuk menjadi atau berusaha yang lebih baik, lebih istiqomah, semangat, tidak lelah-lelah, sebagai lokomotif. Jadi biar kita itu selalu mengajak rekan-rekan atau warga sini itu, khususnya Ngemplak 3, tetap semangat. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan, dan harapan kami dengan adanya MTA cabang Ngemplak 3 di Ngemplak ini, khususnya di Desa Madoh, Desa Ngeserep ini, masyarakat semuanya bisa mengerti tentang yaitu agama, dan masyarakat bisa memahami
walaupun tidak harus ngaji ke MTA, mungkin bisa mendorong bahwa masyarakat untuk bisa mengaji di tempat lain dan mengerti agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan pada akhirnya kita dapat berjalan bersama-sama untuk membangun masyarakat di sekitar wilayah cabang Kemplak 3 ini. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.